Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Reguler 2 dengan NIM 30301-238. Insyaallah pada video kali ini saya akan membacakan ayat berkaitan dengan mata kuliah kami, yaitu Sejarah Pemikiran Islam. Yang pertama yaitu Quran Surah Ibrahim ayat 74 hingga 78, yang mana dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya, sedang mencari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita mengaitkan dengan sejarah pemikiran Islam, ayat ini termasuk dalam ayat epistemologi, yaitu ayat tentang sumber pengetahuan, yang mana kita ketahui salah satu sumber pengetahuan yaitu indrawi. Di sini Nabi Ibrahim menggunakan indrawinya untuk mengetahui siapakah itu Tuhan yang ia sembah. Ia melihat, pertama ia melihat bintang, akan tetapi bintang tersebut terbenam. Jadi ia tidak jadi meyakini bahwasanya bintang itu adalah Tuhan. Kemudian ia pada malam harinya lagi ia kembali melihat bulan, akan tetapi bulan juga terbenam, sehingga ia tidak jadi kembali untuk meyakini bahwasanya bulan itu adalah Tuhan. Kemudian yang terakhir beliau melihat matahari. Ia mengatakan ini Tuhan karena matahari lebih besar menurut pandangannya, kan tetapi matahari juga hilang, sehingga dia mengambil kesimpulan bintang, bulan maupun matahari bukanlah Tuhan, akan tetapi hanya ciptaan dari Tuhan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 82, yang mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا حتى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Khidir ini terkenal dengan yang dinamakan ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang terpilih. Sehingga jika kita kaitkan dengan lagi-lagi kita kaitkan dengan epistemologi, sumber pengetahuan, bahwasanya sumber pengetahuan itu hakikatnya semua dari Tuhan. Memang hakikatnya semua dari Tuhan, kan, tetapi ada proses. Kecuali yang dikatakan ilmu laduni ini adalah ilmu yang khusus langsung diberikan oleh Tuhan kepada hambanya. Atau mungkin kalau dikatakan masyarakat awam atau ya ilmu yang diberikan oleh Tuhan secara langsung kepada hamba yang sekarang, itu mungkin kita bisa katakan ilham. Sebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang membuat Nabi Musa itu heran terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Yang pertama itu Nabi Khidir membunuh seorang anak, dan yang kedua Nabi Khidir yang pertama Nabi Khidir menghancurkan sebuah perahu. Yang kedua Nabi Khidir membunuh seorang anak, dan yang ketiga Nabi Khidir memperbaiki dinding yang rusak. Nah, Nabi Musa setelah akhir perjalanan, Nabi Khidir pun menjelaskan apa maksud dari perbuatan dilakukan oleh Nabi Khidir salam tersebut. Yang pertama, Nabi Khidir menghancurkan perahu orang tersebut karena Nabi Khidir mengetahui bahwasanya di depan jika seseorang itu melanjutkan perjalanannya, maka ia akan dirompak oleh seorang raja yang rakus. Kemudian yang kedua, mengapa Nabi Khidir membunuh anak tersebut? Karena Nabi Khidir tahu bahwasanya anak tersebut akan menjadi anak yang durhaka, sehingga sebelum ia besar anak tersebut durhaka dan orang tuanya adalah orang yang soleh, sehingga jangan sampai anak yang tersebut yang menjadi asbab orang tuanya menjadi kafir. Kemudian yang ketiga, Nabi Khidir memperbaiki kembali dinding yang rusak karena Nabi Khidir mengetahui bahwasanya di bawah dinding tersebut ada harta seorang anak yatim, yang mana harta tersebut diharapkan akan digunakan oleh anak yatim tersebut dalam hal kebaikan tersebut. Kita bisa mengambil ibrah bahwasanya ilmu yang didapatkan oleh Nabi Khidir itu adalah bukan ilmu yang biasa-biasa saja, akan tetapi ilmu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih dikenal dalam Islam yaitu ilmu laduni. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jika kita tarik ke dalam sejarah pemikiran Islam, maka ayat ini berbicara tentang ontologi atau hakikat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin, hakikatnya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jika kita tarik ke dalam ilmu secara pemikiran, menurut pendapat saya ayat ini berkaitan dengan aksiologi dan ontologi. Aksiologi yaitu nilai apabila manfaat apabila kita melakukan yang namanya puasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ontologinya, dari segi ontologi atau hakikat dari puasa ini, yaitu agar kita mengetahui, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang dikatakan sebagai orang yang fakir ataupun miskin. Itulah video saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, akhirul kalam mulal musta'an wal tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.